Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik menonton video ini. Semoga termotivasi. Ku awali aktivitasku pagi-pagi dan ini bongkar belanjaan totalnya 119.000. Pertama-tama yang ku beli adalah beras. Untuk harga beras 5 kiloan 72.000 ya teman-teman, merek 1001. Dan kemudian ini ada minyak makan satu kemasan 15.000. Untuk minyak makan aku pemakaiannya itu 7 hari. Jadi aku wajib untuk seminggu sekali beli minyak makan. Selanjutnya ini aku beli susu per sasetan 9.000 satu bungkusnya. Jadi kalau misalnya di warung itu satu saset per biji gitu harga 2.000 ya teman-teman, karena isinya 6, 2 kali 6 12. Jadi aku beli untuk satu bungkus aja kan lumayan, 9.000 dikurang 12.000. Dan kemudian aku beli telur 5 butir itu 9.000. Jadi kalau beli di grosir itu lebih murah dibanding dengan di warung. Selanjutnya ada ubi, kepengen makan ubi itu sekilo 7.000 ya teman-teman, 2 kilo 14.000. Dan kemarin itu aku pernah beli ubi belakangan harga 3.000 masih. Ternyata udah naik banget harga ubi 7.000. Dan aku di sini kepengen aja jadi aku beli. Nah, itu dia teman-teman untuk total belanjaan sembako 119.000. Oke, di sini teman-teman aku lanjutkan untuk aktivitasku mau membuat minuman ini, dan sambil menemani aku mau sharing nih tentang 5 tips agar belanja sesuai dengan kebutuhan biar nggak boros. Tips yang pertama ya teman-teman, di sini salah satunya yaitu kita bisa mencoba untuk menunda pembelian dulu pada saat kita berbelanja, maupun itu belanja fashion, belanja sandang, belanja kebutuhan yang lainnya, atau barang-barang elektronik atau apapun itu. Memang tidak mudah ya teman-teman untuk menunda pembelian sesuatu hal yang kita inginkan. Trik ini bisa kita terapkan supaya kita mencegah perilaku impulsif buying ya teman-teman, yakni belanja tanpa terencana adalah menunda pembelian. Saat kita mau membeli sesuatu dan itu nggak ada dalam anggaran ataupun budgeting yang udah kita lakukan, tapi kita ada hasrat atau keinginan udah teringin banget ya, dan bisa kita coba lakukan untuk tahan selama 24 jam. Apakah jika setelah 24 jam tersebut masih ingin membelinya, maka itu kita harus memang membeli barang tersebut. Artinya memang biasanya 24 jam itu sudah cukup untuk memendam keinginan kita beli barang tersebut. Dan ini bisa menyelamatkan dana tabungan dan bisa jadi nggak jadi beli gitu ya teman-teman. Ataupun di dalam keluarga ini yang sudah berpasangan, nah salah satunya pasti bisa untuk mengontrolkan diri, tetapi salah satu pasangannya itu tidak bisa untuk mengontrolkan diri. Kita bisa melihat apa keinginannya yang terpenuhi dan benar-benar yang dipikirkannya, dibutuhkannya, dibelinya itu ya teman-teman. Dan ternyata ada sedikit manfaat yang bisa kita dapatkan juga. Salah satu contoh di dalam keluarga pasanganku ya teman-teman, dan ini sebenarnya pak suami kepingin banget untuk membeli jala, dan jala ini harganya lumayan ya, untuk harga di atas 1 jutaan, tetapi karena itu adalah sebuah keinginan, adalah hobi, dan ada sedikit hasil yang bisa didapatkan ketika dia tidak bekerja atau pada saat kosong pekerjaan. Jadi bisa dimanfaatkannya waktu untuk menjala, apalagi pas di lingkungan kami ini banyak sungai. Nah, itu dia tadi teman-teman, ada hasil ikan untuk bisa yang kami olah supaya untuk bisa menambah pemasukan sedikit juga. Tips yang kedua untuk supaya tidak boros belanja sesuai kebutuhan yang kita lakukan, yaitu untuk menahan diri dari diskon. Nah, untuk para wanita-wanita, ibu rumah tangga yang suka diskon pasti banyak kan. Apalagi diskonnya itu sampai 99%. Pasti untuk selalu memburunya kan. Tapi penting sekali ya teman-teman untuk menahan hal tersebut, apalagi kita tidak memiliki perencanaan keuangan, dan itu bisa mengakibatkan untuk terus-menerus mengeluarkan pengeluaran
karena kita terus membeli dengan uang. Emang sih untuk diskon itu sebenarnya menggoda iman banget ya, apalagi para wanita, ibu, karena itu disukai. Apalagi diskonnya itu besar-besaran kan. Tetapi sebaiknya kita harus menghindari hal tersebut supaya kita memiliki tabungan, dan karena kita perlu untuk mempunyai budget yang lebih penting, lebih ke masa depan yang lebih baik. Kalau kita memang anggarannya itu udah nggak ada dan atau sebenarnya nggak butuh untuk yang harus kita beli, ya udah itu nggak usah kita beli dan kita nggak usah memaksakan diri. Tips yang ketiga yaitu menghindari menciptakan excuse. Excuse itu alasan ya teman-teman untuk buat belanja. Memang dalam hati kecil sebenarnya sudah tahu kalau kita itu nggak seharusnya belanja. Hanya saja karena tetap ingin menuruti hasrat untuk membeli, akhirnya kita bikin alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Gak apa-apa sih untuk beli sekarang gitu ya teman-teman, siapa tahu nanti bakal butuh. Padahal kenyataan barang-barang tersebut gak dipakai-pakai. Atau alasan ya udah beli aja gitu ya, murah, karena murah gitu. Padahal setelah dihitung yang murah-murah itu ternyata besar juga untuk penjumlahannya loh. Apalagi kalau saat pergi berbelanja itu mengajak teman atau bahkan 3 orang misalnya ya teman-teman. Dan itu yang paling sangat menggodai itu biasanya di teman tersebut. Jadi kita, apalagi kita ditambah memiliki hasrat ingin untuk membelinya. Padahal kita sudah mempunyai rencana keuangan, ternyata itu tidak ada untuk pengeluaran tersebut dengan barang-barang yang harus kita beli dengan godaan dari teman. Dan kita sebaiknya untuk cepat-cepat nih berpikir bahwasannya itu tidak kita butuhkan. Dan atau mungkin ada beberapa orang yang bisa mengikuti godaan tersebut dengan bisa mengusahakan dengan cara bagaimana sih biar supaya aku ingin membelinya, dan ketepatan di salah satu teman tersebut memiliki membawa uang lebih dan kita terpaksa untuk meminjamnya. Sebaiknya itu cepat-cepat kita harus menghindarinya dan supaya tidak ada kata penyesalan. Tips yang keempat, bedakan antara ingin dan butuh. Nah, kita kalau udah sampai di sesuatu tempat belanja, jadi dari rumah itu harus meniatkan diri apakah kita mau belanja menyesuaikan dengan kebutuhan kita ataupun keinginan. Atau mungkin pada saat kita belanja bersama keluarga di supermarket, swalayan yang terbesar, nah itu ada sesuatu yang harus kita serahkan dulu ke kasir. Jadi barang-barang tersebut sebelum kita serahkan ke dalam kasir, kita harus pikirkan dulu dengan matang apakah barang tersebut adalah kebutuhan atau sebenarnya keinginan semata, atau fungsinya memang gak bisa digantikan atau ditunda belinya. Nah, sebaiknya kita harus menghindari hal tersebut karena keinginan, kalau kita memang harus berniat memiliki punya tabungan. Selanjutnya tips yang kelima ataupun terakhir yang bisa kita lakukan yaitu pisahkan pos tabungan atau dengan kebutuhan. Berbedakan ya teman-teman, ketika kita udah mendapatkan pemasukan, sebaiknya kita langsung cepat-cepat dan untuk membuat anggaran pos-pos yang harus kita buat, dimana untuk keinginan, kebutuhan, untuk tabungan pastinya. Karena memiliki tabungan itu adalah hal yang sangat penting, walaupun sedikit ataupun nilai yang receh. Dengan begitu kita sudah memiliki tabungan dan kita tidak mengandalkan sesuatu hal yang instan pastinya. Dan sebaiknya kita untuk selalu tidak mementingkan atau mengharapkan tabungan tersebut ke hal yang tidak penting, karena itu bisa merusak atau membuat berantakan pada saat kita udah capek-capek untuk memiliki tabungan. Oke teman-teman, itu dia tips belanja sesuai kebutuhan pada saat kita belanja supaya nggak boros.
Dan dengan bongkar belanjaan tadi harga total 119.000 udah menemani aktivitasku teman-teman dari awal hingga akhir. Aku ucapkan salam, terima kasih. Semoga teman-teman selalu sukses semuanya, dilancarkan segala urusannya dan selalu menjaga kesehatan. Nah, teman-teman sudah menemani aktivitasku dari awal hingga akhir, dari aku selesai untuk membersihkan kamar mandiku udah wangi, bersih, dan sudah dinikmati untuk di dalam rumah. Dan teman-teman yang baru datang, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Aku akhiri sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.